nge-review lagi Honda Mobilio yang lagi rame di bulan Desember, Januari, dan gak tahu sampai kapan, apalagi untuk tahun depan. Kayaknya lumayan agak banyak stoknya dibanding tahun ini gitu kan. Sekarang udah akhir tahun ya. Jadi udah mulai mau muncul-muncul mobil baru, yang varian baru, karena untuk tahun ini kita rame banget di Toyota All New Limo sama Mercy-nya. Nah untuk tahun depan bocoran sedikit, jadi ada beberapa mobil yang akan keluar yang akan kita jual. Contohnya salah satunya di Honda Mobilio, ada di Avanza yang Transmover, ada di Toyota Camry sama Alphard-nya. Tapi jangan nanya kapannya karena belum keluar. Nah sekarang kita mau review Mobilio lagi karena Mobilio ini mungkin mobil pertama yang tadi saya sebutin itu yang akan keluar duluan dibanding mobil yang lainnya. Nah, untuk Mobilio, jadi biasanya kita itu untuk upgrade itu biasanya untuk di Toyota All New Limo-nya. Nah sebenarnya untuk Mobilio pun juga bisa di upgrade. Contohnya di upgrade di bagian yang mananya, bisa di bagian eksterior sama interiornya. Nah untuk yang ini, itu kita ganti modelnya jadi model yang tipe RS. Karena untuk yang Mobilio yang kita ini harga yang tertera nanti di sini itu kan tahun 2015-2016 dan itu tipenya tipe S. Jadi tipe S itu tipe yang paling rendah untuk di mobil Honda Mobilio ini gitu. Nah ini kita rubah ke tipe RS yang tipe yang paling tinggi di kelasnya Honda Mobilio. Jadi apa aja sih yang udah dirubah? Kita lihat ya. Beda banget sih harusnya ya, dari yang S-nya beda banget sebenarnya, nggak perlu dilihatin detail karena ini tuh bener-bener kelihatan banget bedanya. Dari mana pertama kelihatan itu dari sini. Ini tuh karena yang aslinya itu ini kan agak mancung ke depan gitu ya. Nah ini tuh nggak dipotong atau gimana lah. Yang pasti ini tuh berubah banget untuk di cupnya depan. Ini tuh RS itu berarti bedanya di cup, di lampu, terus di bumper bawahnya sama di sininya. Di grill depannya ini tuh berbeda banget yang tipe S sama yang tipe RS. Berarti bisa dirubah ya. Kalau ada permintaan dari yang pembeli pengen dirubah ke tipe RS berarti bisa banget. Jadi dari interiornya sampai ke eksteriornya pun kita bisa berubah. Untuk waktunya berapa lama? Mungkin kurang lebih berapa lama? Abang? 2 minggu. Jadi kurang lebih sekitar 2-3 minggu itu bisa dirubah kayak gini. Bisa banget. Nah ini lampunya lampu angin, lampu ori, lampunya juga udah menyesuaikan dengan tipe RS yang ada. Terus bumpernya pun bumper persis sama yang tipe RS. Terus kita juga ada fog lampnya. Sebelumnya ada fog lampnya nggak sih? Nggak ada. Nah ini tuh udah ada fog lampnya. Terus biar tambah cantik kita cover pakai cover plat, dan platnya udah putih karena memang baru kita proses, jadi platnya masih baru, platnya warnanya warna putih. Terus kita lanjut ke samping aja. Ini keren banget sih, jadi nggak usah ngeliat samping sama belakang tuh udah keren banget sebenarnya dari depannya aja. Nah untuk sampingnya ini pun juga udah naik kayaknya ringnya naik 16 karena aslinya 15 itu masih kita yang standarnya. Kalau memang nggak mau di upgrade itu masih velgnya masih velg kaleng ya, masih ditutupin sama dopnya aja. Dan ini udah kita ganti sama velg racing, ringnya naik ke ring 16. Kalau ring 16 sih masih oke lah ya, masih bagus banget. Ini velg baru, ban baru, velg second, ban second. Oh oke. Tapi kok kayak baru ya, bagus banget loh ini. Masih cakep banget, masih 80%. Jadi sebenarnya nggak perlu beli baru karena velg sama ban yang kita punya, yang kita jual itu berkualitas. Jadi harganya lumayan agak jauh tapi barangnya bagus walaupun bekas atau second. Terus untuk samping sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa, hanya ditambahin kaca film aja. Hanya talang air bukannya udah ada di Mobilio? Oh belum ada. Oh berarti ini. Nah ini talang airnya pun menyesuaikan dengan mobilnya. Jadi kalau misalkan Mobilio kita pesennya juga yang Mobilio ya, karena beda-beda pasti untuk ukurannya. Nah ini kaca film sama talang air. Kalau ini belum retract, bisa dibikin retract juga berarti. Ini belum retract, kalau dibikin retract juga bisa banget. Ini sayang sih supaya tambah flow. Handle chrome-nya juga harusnya bisa diganti handle-nya ya supaya jadi chrome gitu ya. Nah ini untuk body kit samping juga ada perubahan nggak? Nggak ada. Oh berarti RS itu hanya depannya aja, samping dan belakang nggak ada perubahan sama sekali. Berarti sama memang dari sananya tuh kayak gitu, di pabriknya tuh kayak gitu.
Oh, oke. Nah, ini tampilan belakangnya. Nanti kita lihat ke bagasi, kita lihat dulu ke apa sih eksteriornya, interior, baru nanti kita lihat ke bagasinya. Oke. Wow, ternyata dalamnya pun ini udah banyak yang diganti ya. Dari mulai joknya, ini udah ada, ini belum? Konsol box sudah ada belum dari sananya? Oh, jadi untuk Honda Mobilio pun bisa ada penambahan untuk konsol boxnya. Jadi kalau misalkan kemarin Vios ada penambahan untuk dudukan konsol box, ternyata Mobilio pun bisa ada dudukan buat konsol boxnya. Oke nih, jadi ini konsol box buat uang-uang segala macam, dan warnanya pun bisa milih, warna dan modelnya pun bisa milih ya, tergantung dari selera lagi. Ini mobilnya udah diganti banyak juga, kita tutup deh, tutup dulu. Nah, ini mobilnya udah lumayan diganti agak banyak. Contoh joknya kayaknya ini full custom. Kenapa? Karena sama plafon dan door trim. Enggak ya? Door trim enggak. Door trimnya dari sananya udah kayak gini. Tapi memang bagus banget sih ya. Warnanya tuh memang udah asli, warnanya tuh dari pabriknya memang udah warna beige kayak gini. Jadi nggak perlu kita cat lagi. Jadi warna aslinya tuh memang udah warna beige kayak gini. Nih lihat, kayak gini tuh. Jadi detail-detailnya tuh rapih banget sih, bersih banget. Ini bagus banget sih. Jadi ini tuh di upgrade-nya di bagian jok sama di bagian plafon dan karpet dasar. Jadi ada tambahan di bagian karpetnya, joknya sama plafon. Dan ini warnanya sama. Jadi untuk joknya warna dominasinya di dominan warna abu-abu, sama kayak mobilnya beige-nya sama-sama kayak plafon dan door trim. Jadi ada dua warna. Baru ngomongin jok, abang kameramen tidak agak sabar sedikit ya. Jadi ini tuh masih ngomongin jok. Nah, ini joknya dua warna, warnanya tuh warna body mobilnya sama warna dari door trimnya gitu. Jadi warnanya nggak tabrak-tabrakan. Dan ini motifnya pun agak jarang kayaknya kita pakai motif yang kayak gini ya. Lihat, bagus sih, keren sih. Nanti kita cobain duduk di belakang. Nah, untuk di dalam, di depan ada tambahan juga untuk di bagian head unitnya. Head unitnya itu kan ini memang rumahnya dia nih. Jadi dia itu memang udah ada dudukannya untuk yang 7 inch. Nah, ini dipasang juga pas yang ukurannya 7 inch. Tapi ini Android apa bukan? Oh, ini Android. Jadi dia udah bisa buka YouTube atau apapun lah di sini karena udah Android gitu. Terus apalagi kayaknya ini nggak ada yang perubahan sih kalau kayak setir gitu. Maksudnya kayak tombol setir gitu sebenarnya bisa atau enggak? Bisa juga. Nah, karena dia udah power window dari sananya, jadi kan nggak perlu ada penambahan power window ya. Cuma ini ada penambahan alarm aja ya. Cuma ada penambahan alarm aja karena power window-nya sebenarnya dari sananya tuh udah ada gitu. Kita coba duduk di belakang. Sekarang coba duduk di belakang deh. Masih enak atau enggak? Sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya jaraknya. Enggak terlalu deket ya jarak antara kita duduk sama depan ini. Jadi memang masih lega, masih leluasa, dan sebenarnya ini tuh kursinya masih bisa dikebelakangin. Jadi ada settingan untuk ke belakang mana. Nah, jadi ini tuh kalau misalkan belakangnya kosong, cuma pengen 2 baris aja. Nah, ini tuh kursinya tuh bisa disetting ke belakang agak mundur supaya lebih nyaman, pengen tidur atau apapun gitu. Oh iya, ini karena tahun 2016, jadi ini udah, kan ini tuh masih tahun 2015 ya Mobilionya, dan kita tuh punya 2016 yang udah double blower. Tapi untuk yang 2016 itu kan memang belum banyak keluarnya. Jadi yang sekarang keluar 2015 itu bisa dibikin sama kayak 2016, udah ada double blowernya. Nih kayak gini nih double blowernya itu, jadi udah pasti bagus lah ya. Udah pasti bagus karena kita bikin sesuai sama yang punyanya Mobilio dia. Jadi udah pasti sama, rasanya sama kayak Mobilio yang sudah double blower gitu. Beneran kemarin tuh ada yang nanya, ini kalau misalkan ada penambahan double blower bisa apa enggak sih gitu kan. Oh, ternyata kita bisa ada penambahan double blowernya gitu. Kalau yang 2015 yang standar yang pernah kita review itu kan hanya single yang di depan aja. Nah, ini tuh udah double. Padahal tadi tuh dipikirin 2016. Ternyata itu 2015 tapi dibikin sama kayak 2016 gitu. Jadi udah ada double blowernya. Mungkin ini tuh pengen disamain sama tipe RS kali ya. Jadi kan kalau tipe RS sudah pasti ada 2 AC-nya, blowernya gitu. Jadi ini keren banget sih, ini orangnya kayaknya detail banget ya biar disamain sama RS.
biar sama konsepnya sama kayak tipe RS. Jadi dia tuh semua dirubah dari mulai luar sampai ke interiornya, di bagian banyak banget sih dirubahnya gitu. Oke, apalagi nih bagian luar. Oke, ini luar biasa banget sih ini mobilnya, karena pasti nggak semua pembeli pengen dirubah kayak gini karena lumayan agak banyak untuk penambahan upgrade-nya. Untuk berapa-berapanya nanti boleh tulis di komen atau WhatsApp aja ya ke nomor yang tertera di situ. Sebenarnya kita tuh jual mobil standar, tapi kalau memang pengen dibikin seperti ini itu juga bisa. Jadi kalau misalkan untuk mobil Yo standar kita ada waktu mungkin 1-2 bulan baru ready, dan untuk yang kayak gini untuk upgradean kayak gini berarti kita mundur lagi nih waktunya, ditambah lagi sekitar 2 minggu untuk dibikin mobilnya seperti ini. Tapi ya nggak membohongi hasil ya, jadi keren banget deh. Sabar-sabar supaya mobilnya bisa keren kayak gini gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.